Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah doa malam kita. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas kemurahan dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Kasih-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini sebentar kami akan mulai ibadah doa malam kami. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jamah setiap kami yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Satukan roh kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam kedua belah tangan-Mu yang berkuasa. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 624. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di peganglah tanganku, ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus. Ku perlu
di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Haleluya. 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Haleluya.
kami, kuasai hati kami, kuasai ruangan ini Tuhan. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap lidah bibir kami, menguasai pemikiran kami Tuhan. Biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu, biar kami bersungguh-sungguh memuji-Mu, Yesus. Mari satukan roh kami Tuhan, biar kami layak memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami di hadapan-Mu Tuhan, biar kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni kami Yesus, ampuni seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat kesempatan malam ini Tuhan. Kami bisa memuliakan nama-Mu. Kau beri kesempatan kami bersekutu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, kuasai kami semua yang ada pada malam hari. Kami yang di gereja, kami yang di rumah Tuhan, kuasai kami, biar kami terus memuliakan nama-Mu. Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan, menjamah setiap hidup kami. Yang susah Tuhan beri hiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan,
yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan. Biar kami menyerahkan hidup kami hanya padamu Yesus. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan kami Yesus. Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber sukacita kami. Biar kami terus menyerahkan hidup kami, Engkau kuasai hidup kami Tuhan. Lalukan roh-roh yang bukan kehendak-Mu, hancurkan setiap roh-roh yang bukan kehendak-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus saja yang menguasai hidup kami, Roh Kudus yang memimpin langkah kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tambah-tambahkan kesetiaan kami Tuhan, tambah-tambahkan pengenalan kami akan Engkau, tambah-tambahkan hati kami selalu rindu padamu. Biar kami terus memiliki kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami perlu Engkau Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Biar kami selalu bersama-Mu. Kami serahkan hidup kami, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya dalam hidup kami, membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu
biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita semua. Kita tidak mampu hidup sendiri, melainkan biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amen. Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah dan dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan satukan hati untuk kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, juga kota kita tercinta Lamongan. Biar tangan Tuhan yang turut campur di dalam memberkati bangsa dan kota kita. Tuhan yang memberkati setiap aparat pemerintah, aparat kesehatan, keamanan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, sehingga mampu menyelesaikan segala perkara-perkara, persoalan-persoalan yang dialami bangsa dan kota kita. Kita juga terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan yang ada mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati, biar pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju, semakin berkembang, keberadaan menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Amen. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dipersilakan Bapak Gembala memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan malam hari ini, kami masih bisa menyebut nama Tuhan dalam doa-doa permohonan kami. Dan dengan iman, dengan keyakinan, Tuhan mendengarkan akan kami. Itu sebabnya kami selalu hanya bermohon kepada Engkau, mempercayakan segala sesuatunya, melaporkan semua situasi dan kondisi kami di dalam berbangsa, bernegara, bergereja, beribadah kepadamu, supaya Tuhan mengetahui, mengamati kami semua, menolong kami semuanya. Tuhan, situasi yang masih berada di dalam badai COVID-19 ini, yang semakin hari kami semakin mendengar bahwa banyak yang sudah mulai berguguran, bahkan tenaga-tenaga medis dan paramedis, mereka yang berjuang betul-betul di dalam menegakkan dan mencoba untuk memangkas perkembangan COVID-19 ini. Tuhan, mereka telah mengorbankan keluarganya, hal-hal, momen-momen pribadinya di dalam rumah tangga, sangat penting untuk berakrab dengan anak, demikian juga. Sehingga Tuhan, hamba-Mu mendengar, ada yang sementara pulang, anaknya sudah tidak mengenalinya lagi, dan takut didekati oleh ayahnya, oleh karena hal-hal yang menyangkut pada tanggung jawab yang besar, meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan, ketemu hanya sesaat. Tuhan, biar juga imannya mereka jangan sampai goyah Tuhan, karena begitu melihat kondisi dan merasakan kondisi rumah tangganya agak berbeda dengan waktu-waktu yang lampau. Demikian juga untuk ABRI, TNI, dan Polri, Tuhan berikan kiranya satu keberadaan yang tetap menyatu, meskipun di tengah-tengahnya ada teror yang mencoba untuk membuat fitnah di antara keduanya. Tapi Engkau usirkan, singkirkan Tuhan. Sebab TNI dan Polri adalah pagar bagi nusa bangsa ini dalam menegakkan dan dalam membangun kewilayahan di dalam NKRI ini, dan yang satu di dalam mengatur supaya keberadaan masyarakat ini dalam ketenangan, sehingga memberikan mereka perlindungan begitu rupa. Satuan-satuan pengaman yang ada di rumah-rumah, dalam kompleks-kompleks tertentu, Tuhan tolong kiranya. Karena mereka pun juga berjaga siang dan malam untuk mengamankan kompleks-kompleks perumahan. Tuhan, pengorbanan mereka begitu besar.
Tuhan berkati juga untuk para satpam dan juga mereka yang biasa bekerja jadi jukir juga kekurangan dan kehilangan pekerjaan itu. Padahal pendapatan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka itu untuk memberikan kebahagiaan rumah tangga dan keluarga sudah tampak dalam hitungan pada waktu mereka belum terkena dampak dari COVID-19 ini. Tapi sekarang banyak mereka yang kehilangan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tuhan tolong berikan penghiburan, kekuatan, dan kiranya Tuhan limpahkan dengan berkat yang dari mana-mana Tuhan gerakkan mereka. Termasuk juga kami kenali itu saudara Baim Wong yang dia membagikan berkat-berkatnya, rezekinya. Dia berjalan dari satu rumah ke rumah lain, berjalan bertemu dengan para asongan, berjalan bertemu dengan mereka yang di sawah. Sungguh Tuhan, ini kalau bukan Engkau yang menggerakkan, tak mungkin bisa. Di dalam hal ini sudah ratusan juta, bahkan mungkin miliar yang sudah dibagikannya. Berkati dia, suami istri, berkati anak-anaknya, supaya kasih yang ada di dalamnya tetap Tuhan jaga. Demikian juga yang lainnya yang kami tidak tahu, ada juga yang ikut bersama-sama. Mereka terinspirasi dengan perilaku seperti itu, dengan membagi bingkisan-bingkisan makanan, dia mencari sasaran sampai ke pelosok-pelosok. Hamba-Mu juga mendengar kabar dan melihat fotonya, ada ibu-ibu yang begitu rupa, dia turun dari mobilnya sendiri dan dia bagikan sendiri dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan, tumbuhkan kiranya rasa persaudaraan yang kuat Tuhan. Persaudaraan yang tidak mengingat agama, tidak mengingat akan keyakinan dan ras, supaya mereka tahu bahwa semua adalah umat Tuhan dalam hal ini sesuai dengan hidup keagamaannya masing-masing. Jauhkan dari olokan-olokan para penyiar agama yang membentur satu dengan yang lain. Sadarkan dan tempatkan mereka pada kedudukan dan tugas yang sebenarnya, yaitu memberi kesejukan. Ya, rumah-rumah doa, gereja, masjid, pura, semuanya menyuarakan suara kesejukan bagi bangsa ini. Sehingga para pemimpin kami di pusat, presiden, wakil presiden, kemudian juga para menterinya, anggota DPR RI, DPRD, semua sepakat Tuhan, satu hati, satu perasaan untuk bisa mengangkat dan secepatnya menyelesaikan ini. Sehingga kemudian terjadi satu peredaan ketegangan-ketegangan dan peredaan juga terhadap keberadaan meluasnya COVID-19 ini. Bapak yang baik, kami berdoa, kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Kami berusaha untuk memilih kata-kata yang tepat, supaya kami tidak lancang di hadapan Tuhan. Mari kiranya Tuhan juga memberkati akan gereja-Mu di sini, memberkati kiranya para pelayan-pelayan di sini, semakin anugerahi dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan ketekunan. Karena para pelayan-pelayan yang Engkau telah tabiskan, mereka akan bekerja dalam pimpinan Roh Tuhan. Mereka pun juga berpikir bukan untuk diri sendiri, mereka pun juga menangis sedih bukan untuk diri sendiri. Mereka rela untuk berpikir merenungkan firman-Mu siang dan malam, bukan untuk diri sendiri. Tuhan, terima kasih, tolonglah kiranya cerdaskan kami, berikan kami urapan, sehingga tiap kata yang paling sederhana pun untuk menenteramkan umat itu betul-betul bisa membuat air sejuk yang menyirami hati dan pikiran mereka. Bapa yang baik, yang sudah terpapar, yang dalam kondisi dalam perawatan, Tuhan tolong kiranya beri kesabaran, berikan kiranya juga disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tata tertib yang mengamankan keberadaan mereka. Keluarga yang mungkin juga
terkena sanksi-sanksi sosial. Oleh karena semua memang serba sulit, serba repot dalam hal ini, biarlah mereka juga menerima dengan penuh pengorbanan diri, dan kiranya kembalikan mereka di tengah-tengah kepercayaan diterima oleh masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak kami yang sekolah, Tuhan juga berikan mereka satu kelonggaran, dan juga kiranya bisa semakin berkembang kecerdasan, semakin tangguh dan taat psikisnya. Tuhan berikan pagar sehingga dalam mengalami perubahan seperti ini tidak membuat keterkejutan psikologis. Karena anak-anak kami perlu dan butuh berkembang di dalam dunia anak-anak yang wajar, sehingga tidak terkagetkan dengan perubahan yang mendadak yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah demi memberikan situasi lebih aman dan terpelihara. Bapak yang baik, terima kasih hari-hari ini semua dari elemen masyarakat yang ada, berikan hati yang panjang sabar, panjang pengertian, dan tidak gerusa-gerusu di dalam menentukan segala sesuatu. Kalau hal ini memang ada beberapa bagian yang tak dapat terlayani dengan sempurna, karena siapakah kami ini manusia yang tidak melampaui dari apa yang menjadi keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati semua umat-Mu yang sedang berdoa pada malam hari ini, untuk bersama-sama satu roh, satu tujuan, dan sementara nanti firman-Mu ditaburkan, biar kiranya telinga mereka mendengar dengan benar, hati mereka pun juga menyambut dengan sukacita, dan mereka dikuatkan oleh firman-Mu. Satu-satunya harapan yang ada pada kami adalah firman-Mu yang memberikan kami bimbingan, pimpinan, dan mengusirkan segala kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu ini hanya di dalam juru selamat dan kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Waalaikumsalam. Kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kembali dapat bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah doa malam kita. Marilah Bapak Saudara kita tetap dipenuhkan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari masyarakat, khususnya kita yang ada di Jawa Timur, kita tetap mendukung program pemerintah untuk Jawa Timur bermasker ya. Jadi sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur bahwa dimanapun berada, hendaknya kita tetap memakai masker. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Dan juga tetap jaga jarak agar kita juga tetap aman satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang keempat, dikatakan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Hendaknya kita senantiasa berdoa dengan sukacita. Artinya tanpa tekanan, namun penuh dengan kesadaran bahwa kita melakukannya oleh karena Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa dalam doa-doa kita ya, harus dengan melompat, ya, artinya menari, tidak. Biarlah kita betul-betul dalam sebuah kesadaran bahwa dalam doa kita mencurahkan isi hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Hana ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sampai kehabisan kata, sehingga hanya komat kamit. Imam Mary mengatakan, wah ini seperti perempuan mabuk,
Namun sesungguhnya tidak, dia bersukacita dalam doanya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk segala karya Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidupnya. Demikian juga hendaknya kita, marilah dalam hari-hari kita yang penuh dengan tantangan pergumulan ini, jangan pernah kita lepas dari doa kita bersama. Doalah dengan sungguh hati di hadapan Tuhan, dengan sukacita Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ke-8 saya akan bacakan untuk kita bersama, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ke-8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan dari apa yang dituliskan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ini, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Pesan khusus dari Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya, bagaimana dalam usia yang muda Timotius telah dipercaya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang setia. Maka tadi disampaikan dalam pesannya ini bagaimana diharapkan untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam memberitakan firman, ya, di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Ini sebuah penekanan yang sangat perlu untuk diperhatikan, bahwa pesannya itu sangat penting, harus diperhatikan, tidak boleh disembronokan. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, ini yang disampaikan. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam segala keadaan, dalam segala kesempatan, situasi harus tetap memberitakan firman.
nyatakanlah apa yang salah. Ya, tegurlah dan nasihatilah. Jadi tetap sebuah kesalahan harus disampaikan sebuah kesalahan. Ditegur dan dinasehati, dikatakan dengan kesabaran dan pengajaran. Bukan dengan sikap yang arogan dan lain sebagainya, tapi penuh dengan kasih. Disampaikan mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Ya. Sebab memang harus demikian. Bahkan dalam kita bergereja, dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ini penting untuk saling menasehati, saling menegur, saling menopang. Ini hal yang perlu dan hampir-hampir sekarang tidak ada sikap seperti itu. Ya. Orang banyak berbicara tanpa berpikir, lalu nanti timbul persoalan-persoalan hukum dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan sebuah pesan yang penting pula, bagaimana di situ juga dituliskan, karena akan datang waktunya. Ya, bahkan sudah ada pada waktu itu, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tetapi apa? Mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bagaimana hari ini kita juga melihat fenomena ini, ya, kelompok-kelompok tertentu, artinya mereka adalah orang-orang Kristen yang juga mencari guru-guru, tetapi tidak di dalam kebenaran, tapi hanya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Bahkan yang mengerikan dalam ayat 4, mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Ini sudah sangat berbahaya. Bagaimana memalingkan, tidak lagi berpihak kepada kebenaran, justru membuka bagi dongeng, bagi pengajaran-pengajaran yang palsu, yang tidak benar. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita juga punya tugas yang sama. Meskipun mungkin kita bukan seorang pendeta, bukan seorang pelayan Tuhan, mungkin diaken atau apapun itu, namun sama. Tugas kita adalah memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang akan menghakimi semua orang pada waktunya nanti. Oleh karena itu, dalam perenungan malam hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan di dalam ayat 7 dan 8 secara khusus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa dalam perjalanan imannya, ya, kalau dalam hidup ini bisa diumpamakan sebuah pertandingan, maka dalam sebuah pertandingan itu pasti ada waktu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada aturannya. Jadi setiap pertandingan olahraga memiliki aturan yang tentu berbeda. Aturan di tinju tidak boleh dipakai di gulat dan lain sebagainya. Atau di pertandingan sepak bola. Semua ada aturannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ini keteladanan Rasul Paulus. Mencapai garis akhir.
memelihara iman. Bahkan ini menjadi sebuah kesaksian tadi dalam ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi dia, Rasul Paulus, dia sudah sangat tahu bahwa waktunya tinggal sebentar lagi. Dia sudah dijatuhi hukuman mati. Sehingga sebentar lagi dia akan berpindah. Bukan lagi di dunia ini, tetapi ada bersama dengan Bapa. Bersama dengan Tuhannya. Oleh karena itu, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan, telah melewati perjuangan dengan liku-liku dan tantangannya. Kalau kita perhatikan, kita melihat dari perjalanan iman seorang yang bernama Rasul Paulus ini luar biasa. Ya, penuh dengan penderitaan. Ya, gambaran yang seringkali ada di hadapan orang Kristen. Ya, kalau jadi Kristen itu semuanya akan baik-baik saja. Ya, dari tidak berhasil nanti langsung jadi yang sukses dan seterusnya. Mereka lupa bahwa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita membaca dari perjalanan iman Rasul Paulus, dia juga mengalami ada banyak tantangan dan pergumulan. Namun tidak pernah menghilangkan Tuhan dari dalam hidupnya. Ini yang penting. Apapun boleh terjadi pada kita. Ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, ada hal yang tidak terduga terjadi. Namun kita harus tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi telah melewati perjuangan dengan penuh lika-liku dan dia menang. Aku telah memelihara iman. Rasul Paulus terus bekerja dengan sedemikian rupa, tidak menyerah dengan apapun. Sehingga ini tentu menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Hari ini boleh terjadi, ada pandemi, saudara ya. Ini sudah ada prediksi resesi ekonomi dan lain sebagainya. Memang tentu ini menjadi sebuah pemikiran kita. Namun bukan hanya kita tentu. Semua bangsa pun menghadapi oleh karena akibat dari pandemi COVID-19 ini. Namun marilah kita tetap berpegang di dalam iman. Tetap setia sampai akhir. Ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil. Perhatikan. Hakim yang adil. Rasul Paulus sangat tahu siapa Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi semua manusia yang pernah hidup, yang pernah ada. Siapapun mereka. Kelak ketika dikatakan di situ hari Tuhan. Ya, pada harinya ketika hari Tuhan datang ke dunia ini. Wahyu menuliskan nanti langit bumi kita ini lenyap, saudara. Ya, bahkan dalam Injil Markus, nanti ketika sangkakala berbunyi, Yesus akan datang dalam kemuliaan dan kuasanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Akan mengumpulkan mereka-mereka yang telah meninggal dari barat, timur, utara, selatan untuk menyongsong Yesus di awan-awan. Dia adalah hakim yang adil. Dan dikatakan
nanti pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Marilah dalam perenungan kita, dalam segala keberadaan kita, penuhkan dengan hidup yang senantiasa mengerti akan tugas dan panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Siap sedialah, beritakanlah firman. Nyatakan yang salah, jikalau itu salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan penuh kasih di dalam Kristus Tuhan. Kuasailah diri kita, sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil, dan tetap setia menunaikan tugas pelayanan kita. Ini yang mesti kita kerjakan bersama. Ini yang harus menjadi sebuah pendobrak dalam hidup kita untuk kita boleh semakin giat dan setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak tantangan dalam hidup kita. Ada kesulitan-kesulitan yang mesti kita harus hadapi dalam kehidupan ini. Namun bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa kekuatan yang kita miliki itu semua oleh anugerah Tuhan. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab dialah yang akan menjadi hakim yang adil pada harinya, menghakimi semua, bahkan menganugerahkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, bukan hanya pada Rasul Paulus, bukan hanya pada Timotius, tetapi kepada semua yang setia kepadanya. Dalam perenungan kita, kesempatan malam hari ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, marilah dalam hidup kita, di tengah-tengah peperangan, melawan kuasa jahat, melawan kuasa iblis, melawan kehidupan duniawi, kita tetap memohon akan kemurahan Tuhan, tetap setia dalam panggilan dan tugas pelayanan kita sebagai hamba-hamba yang setia. Lalu yang kedua, selesaikanlah pertandingan iman kita di tengah banyaknya godaan dan tantangan dengan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita. Yang ketiga, peliharalah iman kita pada masa-masa ujian yang berat sekalipun tanpa pernah mengurangi kebenaran Injil, sebab Tuhan akan menolong kita menjadi penjamin dan penolong kita yang setia. Bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, tapi sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap membawa kita menjadi hamba-hamba yang setia kepada Dia. Tuhan memberkati. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Biar pesan firman-Mu yang boleh kami baca bersama, kami renungkan dalam hidup kami, membawa kami untuk semakin melekat kepada Tuhan, mengerti akan tugas dan tanggung jawab kami selama masih ada hari ini, masih ada dalam satu kesempatan untuk kami hidup dan melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kiranya setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, untuk mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemberita kabar baik. Biar kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, menjadi satu bagian dari milik Tuhan yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat
dimanapun kami berada. Pimpin dan kuasa hidup kami Tuhan, agar kami tetap mampu bertahan bahkan menang di dalam peperangan iman yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan kuasai kami, jauhkan kami, kuatkan kami, untuk kami dapat bertahan dan menang bersama dengan Engkau, menghadapi roh-roh jahat, menghadapi kuasa-kuasa dunia ini, sebab kami tahu bahwa Engkau sumber pengharapan dan kekuatan kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, penuhkan hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan rasa syukur, bahkan penuh dengan iman yang semakin mengasihi Engkau. Kami akhiri dalam ibadah doa kami malam ini, memberkati kami semua, baik kami yang ada di gereja, maupun juga saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam ini, rumah masing-masing, maupun dimanapun mereka yang mengikuti di dalam ibadah doa malam ini. Terima kasih Bapa, kami kembalikan puji, hormat, kebesaran dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online besok hari Selasa pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.